Kita kembali, alhamdulillah, seperti kita bilang minggu kemarin. Siapa saja yang melangkah satu langkah dari rumah ke majelis ta'lim di bulan Ramadan, maka setiap satu langkah itu 1 tahun ibadah. Berarti berapa tahun ibadah sudah kita melangkah saja datang ke sini ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kemarin ya, kitab Jawaqid ya. Nah, kitab Jawaqid masalah siksaan orang yang meninggalkan sembahyang. Ya, siksaan kepada orang-orang yang senantiasa meninggalkan sembahyang. Nah, kemarin adalah disebutkan ada 6 perkara di dunia. Ya. 15 siksaan Allah timpakan, Allah berikan kepada hambanya yang tidak mau mengerjakan sembahyang. 15 perkara. 6 di dunia, 3 saat sakaratul maut, 3 di dalam kubur, 3 saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Begitu berat siksaan sembahyang. Ya. Jadi kita lanjutkan. Pada Makkah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sembah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa jua suatu daripada rupa siksa pada ketika matinya?" Nah, 3 di ketika mati. Ini di ketika mati hendak sakaratul maut. Sebelum kita diambil nyawa oleh malaikat. 3 siksaan yang Allah timpakan kepada orang yang hendak sakaratul maut bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Apa itu? Nah, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab saat ditanya oleh para sahabat, apa jua yang 3 perkara yang saat sakaratul maut bagi orang yang meninggalkan sembahyang, wahai Rasulullah? Yang pertama Rasul menjawab adalah pada mati ia di dalam kehinaan. Orang yang meninggalkan sembahyang ataupun orang yang meringankan sembahyang, maka ketika dia hendak mati, dia dimatikan dalam keadaan hina. Bagaimana pemahaman dimatikan dalam keadaan hina? Pemahaman dimatikan dalam keadaan hina ialah dia mati dalam keadaan tidak baik. Ya. Misalnya ada di kampung saya seorang pencuri. Memang tahu kita memang dia ahli maksiat. Si dia. Tapi meninggalnya pas hari Jumat misalnya. Ada ya? Pas hari Jumat meninggalnya. Berarti dia baik. Tidak boleh juga kita tanda di situ. Ya, meninggal hari Jumat itu memang adalah punya kelebihan. Kelebihannya apa? Disebutkan dalam kitab Yannatut Talibin yang bahwa kelebihannya diangkat siksa kubur atas orang tersebut. Kalau begitu enak kali seorang yang tidak pernah sembahyang, orang yang selalu dalam maksiat, dia mati hari Jumat, dia tidak ada siksa kubur. Nah, dia tidak ada siksa kubur. Jadi enak kali dialah. Kalau begitu enggak usah aja kita sholat. Karena kenapa? Kalau mati hari Jumat tidak ada siksa kubur. Ini salah. Ya, memang hari Jumat tidak ada siksa kubur. Kenapa hari Jumat ini hari spesial? Bagi si ahli maksiat, apabila mati dia hari Jumat, dia tidak ada siksa kubur hari Jumat itu. Tidak ada memang. Ini hari spesial. Ya. Tiap-tiap hari Allah menyalakan api neraka pas pada rembang matahari. Tiap-tiap hari. Kecuali hari Jumat. Ini hari spesial bagi umat Islam. Maka kita sebagai ibu-ibu rumah tangga sunat memasakkan yang enak-enak di hari Jumat. Ya, karena ini hari spesial. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang, ya, dia akan dimatikan dalam keadaan hina. Bagaimana katakan keadaan hina? Dalam keadaan tidak baik. Kondisi entah bagaimana, ya. Makanya bagi kita si pemandi mayat, ya, sebaiknya pilihlah si pemandi yang tidak bagah tak babah.
Wak tak terpegah. Karena kita melihat kekejian orang yang meninggal tersebut, si mayat tersebut. Kalau dia baik, terlihat dari senyumnya sudah terlihat, dari nanti saat kita membersihkan najis sudah terlihat. Tapi kalau orang tidak baik, muka mentang mati, kalau dia muka brimo macam mati ya tu. Lepas itu saat kita bersihkan terus mengalir najisnya kadang-kadang, ya. Pokoknya ada aib saat dia meninggal. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang maksiat. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang ini ada sudah pasti kehinaan akan diberi dia saat sakaratul maut, hendak dia mati. Kadang dia kena mati, dia dah kena la ilaha illallah hangkun. Kadang mana? Kena saat kita mentalikin, tak petilikin. Jadi sunat ini. Kalau ada orang yang sudah nadha, yang sudah sakit sangat, yang hendak meninggal, kita datang, kita mentalikinnya, mengingatkannya kalimah tauhid. Hana sunat tambah Muhammad Rasulullah. Ya, sehingga baik salah-salah dah. Mamak ni kena meninggal jaju la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan bingung kok kan. Sebab kita saat kita mau mati, itu enggak ada lagi terbayang apa-apa. Maksudnya kalau kita ucapkan kalimat yang panjang, enggak bisa terhafal lagi. Enggak connect lagi. Antenanya sudah dicabut antenanya. Tinggal itu tiang tu. Apa ni nak nyambung teman. Jadi jangan panjang-panjang kali, bagaimana juga la ilaha illallah. Nyan baik kenekun mak la ilaha illallah nanti dah kenekun. Ya, mbak. Jadi cara kita mentalikin orang yang hendak sakaratul maut, begitu caranya. Baik nak tapu-tapu segalanya. Baik jak maksudnya orang tengah naga jak nekun mak la ilaha illallah nya baik nekun kata-kata nekunnya. Nanti nekun. Nama pak nekun. Jadi kita baca sah juga punya la ilaha illallah. Baik le tamah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tauhid. Ingatkan. Ya, karena sebagaimana dikatakan dalam hadis, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Ya. Jadi kita adalah sebagai pengunjung juga begitu. Ya, harus paham kalau hendak mengunjungi orang yang hendak nadha, yang hendak sakaratul maut. Dan orang itu akan terlihat bagaimana sifatnya di dunia akan terlihat saat dia mau sakaratul maut. Ya. Saya pernah melihat, ini betul ini, ya. Saya pernah melihat orang yang hendak sakaratul maut, hana meninggal. Napu alualah sampai payah paha bubung-bubung. Entah pu paha bubung Allahu alam. Matanya ndong tahu but, hana mupung. Ya. Harus ini dibuka atap. Entah kenapa Allahu alam. Yang jelas saat sakaratul maut dia nampak memang berat sangat. Kenapa sampai terjadi berat seperti itu? Karena pada saat sakaratul maut kita datang godaan yang paling besar. Ya. Godaan yang paling besar saat sakaratul maut yaitu iblis. Itu pasti datang. Tidak kecuali walaupun seorang ulama. Sebagaimana disebutkan nanti dalam kitab Kashful Ghaibiyah, ya. Satu lagi. Ada disebutkan di situ bagaimana seorang ulama besar, Zakaria Al-Ansari kalau tidak salah saya namanya, beliau diberikan suatu kejadian, ya. Kejadian beliau kelihatan seperti hendak meninggal. Kelihatannya seperti hendak meninggal. Lalu datang murid-muridnya, beliau adalah seorang ulama besar. Datang murid-muridnya mentalikinnya, mengingatkannya. Karena beliau walaupun kelihatan saat mau sakaratul maut tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun beliau seorang ulama. Dibilang datang anak muridnya di sebelah kanannya berkata la ilaha illallah, dia paling ke sebelah kiri. Saat diucapkan di sebelah kanan, dia paling sebelah kiri. Dia enggak mau mengucapkannya. Terus datang muridnya yang lain mengucapkan di telinga sebelah kiri la ilaha illallah, dia paling sebelah kanan lagi. Datang lagi yang lain, ucapkan lagi la ilaha illallah, tidak mau saya bilang. Nyambang tu.
Sehingga pada saat itu kepak guru samping. Ada ulama yang berkunjung di saat itu juga. Ya Allah, dah kupu kanyo Abu Zakaria, pu ka perilaku yo. Hana kun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pu kena su'ul khatimah, pu kena meninggal dalam keburukan padahal beliau seorang ulama. Sehingga pada saat itu dengan izin Allah, Abu Zakaria Al-Ansari itu sebentar pingsan. Bukan meninggal, pingsan. Lepas itu beliau sadar. Setelah beliau sadar, lalu beliau duduk bersama murid-muridnya dan ulama-ulama yang tadi berkunjung. Lalu ditanya sama ulama-ulama atau murid-muridnya, Wahai Abu Zakaria, kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah saat kami lihat mau sakaratul maut tadi? Beliau menjawab, tahukah kamu apa yang terjadi di saat saya hendak sakaratul maut? Yang terjadi pada saya adalah datang syaitan membawa satu air. Nyokan dongeng, cerita benar. Ya, cerita benar, bukan dongeng. Dongeng orang Tuhan kan kepengedron, betul. Dibawa satu gelas yang berisi air yang sangat jernih. Karena siapa saja yang hendak mati pasti merasakan kehausan yang sangat sekali. Seandainya kita bayangkan air seluruh di dunia kita minumkan kepada orang tersebut, tidak akan mampu memuaskan dahaganya. Begitulah kehausan orang yang hendak sakaratul maut. Dibawalah segelas air, miatanya ket jangankan tak pegah kena meninggal itu. Tengah ada puasa inu hat mangat mangat dah. Ya. Tergoda tu. Apalagi hendak sakaratul maut. Saat dibawa air tersebut, ya, dibawa sebelah kanan. Dia paling sebelah kiri. Dia tidak sadar lagi, tidak connect lagi seperti saya bilang tadi. Antenanya sudah diambil. Ini suatu anugerah untuk sebagai iktibar kita umat yang dituangkan dalam kitab. Ya, di paling sebelah kanan. Ternyata Abu Zakaria mempalingkan wajah sebelah kanan bukan karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan tidak connect lagi situ, tapi dia melihat syaitan bawa gelas ya berisi air di sebelah kanan. Lepas itu syaitan saat Abu Zakaria sudah paling ke sebelah kiri, datang lagi syaitan membawa gelas yang berisi air jernih di sebelah kirinya, lalu dia paling lagi sebelah kanan. Ternyata pada posisi tersebut orang ada yang mentelikinnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga saat kita lihat di zahir, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal tidak mau air, ya, tidak mau air yang dibawa oleh syaitan. Lepas itu datang lagi seorang ulama mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang terakhir ketiga kalinya, dia mengucapkan tidak mau saya bilang. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata saat syaitan membawa air, dia menolak, berpaling. Syaitan itu berkata, katakanlah saya ini Tuhan. Tidak mau saya bilang, dia jawab. Bukan dia connect dengan perkataan orang yang masih hidup, tapi dengan hal yang gaib. Ya, yang ingin kita katakan intinya adalah beginilah rayuan atau godaan kepada orang yang hendak sakaratul maut. Semuanya akan mengalami. Makanya kebanyakan kita, ya, dari kalangan umat Islam, na'udzubillah summa na'udzubillah, supaya kita terlindung daripadanya, yang tidak selamat iman saat sakaratul maut karena godaan luar biasa. Ya, jadi pada saat sakaratul maut itu kita tidak tahu lagi keadaan. Di samping kita nggak tahu lagi, kita nggak connect lagi dengan kehidupan luar. Yang kita connect adalah dengan gaib, hal yang gaib. Pernah nggak dengar mati suri? Mati suri. Orang mati suri tidak mengalami hal ini. Yang banyak yang singgah mundur sini najak malaikat, najak syaitan, hanya tepu ubi. Yang mati suri cuma pingsan dia. Cuma saat kita lihat secara zahir, saat kita periksa dalam ilmu kedokteran, mungkin fungsi-fungsi sarafnya sudah berhenti. Padahal dia tidak mati. Tidak mati benaran, tidak mengalami hal seperti ini. Kadang-kadang jangan nek tanya nak mati suri. Manteng tanya mbak koknya na syaitan. Hana tapu upi, hana melon dia tapu upi. Bukan bermakna orang yang sudah mengalami hal yang gaib
sudah berinteraksi dengan syaitan, sudah berinteraksi dengan malaikat. Karena sebelum kita meninggal itu datang malaikat dulu, kita berinteraksi dengan para malaikat. Itu tidak akan mungkin hidup lagi. Nah, tidak akan mungkin. Pasti dia meninggalkan dunia ini dan berpaling kepada alam ghaib. Ya, jadi kalau tanya sama orang mati suri, nggak ada dialami hal-hal seperti itu. Ya, jadi orang yang meninggalkan sembahyang akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan hina. Ya, hina, baik kita lihat secara zahir maupun batinnya ataupun wujud bentuknya adalah tidak bagus. Ya tu. Kalau meninggal kah hantu, meninggal dalam hantu. Ya. Dan kedua, mati padahal ia dalam lapar. Ya. Jadi siksa yang kedua kepada orang yang meninggalkan sembahyang adalah akan diberikan siksaan dalam keadaan lapar sangat. Ya, jadi saat kita mau sakaratul maut, kita akan mengalami kelaparan. Ini barang pasti. Makanya kita dianjurkan berpuasa. Kenapa? Kenapa syariat puasa ini diwajibkan dalam 1 tahun 1 bulan? Supaya kita saat sakaratul maut, karena kita semua mati ya. Saat kita sakaratul maut, kita seolah-olah berpuasa walaupun sangat lapar. Melatih menghadapi mati itu masa depan ya. Ya, jadi semua punya masa depan akan mati. Kita ingat ngeri masa depan mati, tapi pasti. Ya, itu barang pasti. Jadi saat kita mengalami sakaratul maut ini akan merasakan kelaparan yang sangat sekali yang tidak pernah kita bayangkan, sehingga ada cerita ya, dari misalnya dari saudara-saudara, apa ceritanya? Ada nenek saya, ada ayah saya saat meninggal disuruh masak nasi dulu, pernah? Ya, di kampung Longna lagi kan. Kalau meninggal kita gun gulai, dia abla udung kita gun gulai. Bak gepreh masa bukan meninggal itu. Ataupun dia sedang sakit tapi dia diberikan keinginan nafsu makan. Menyebabkan hana hawa tapu yang sakit. Bang kena meninggal hanya thang kuah thang teung mangan. Iya kan? Kenapa? Karena dia hendak menghadapi masa depan sakaratul maut. Di saat itu kita merasakan kelaparan, sehingga kita mulai sangka dedek itu. Sehingga ada sebagian yang sempat makan baru meninggal, ada sebagian lagi dimasak sudah meninggal. Padahal calirok yang ya, sebab itanya tanda-tanda kematian 100 hari. Kedua dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, dalam kitab Zakatul Akbar ya, yang bahwa dari 100 hari daun kayu ya, daun ya yang tertulis nama kita sudah dijatuhkan. Ya, sudah maksudnya karet. Jadi on kayanya sebetulnya betul bukan kita ya. On kayanya setiap daun kayu tertulis nama kita. Makanya kita kenapa namanya ada Rabi'ah, ada namanya adalah Sanawiyah, macam-macam. Itu sebenarnya nama sudah ada di qadar, sudah ada di Lauh Mahfuz. Ya, sudah ditentukan secara hubungannya di mana berkahbrnya. Ya, jadi tertulis nama kita di daun kayu tersebut. Ya, ada daun kayu, ada mungkin sebagian yang kan tahu, coba bayangkan daun kayu di dunia, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang paling rendah kan. Jadi kena watetannya mendingin punyung, nak pernah merasa? Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Daun kayu orang yang hendak mati jatuh ketimpa daun kayu kita. Iya. Nah, itu bukan dongeng, cerita beneran. Ya, insyaallah akan kita jumpakan nanti dalam kitab Kasyful itu. Ya, itu ya. Daun kayu orang jatuh kena daun kayu nama kita. Makanya kita harus beristighfar, berdenging ya. Harus beristighfar. Ya, meminta ampun kepada Allah. Mungkin jampang-jampang akan kita. Ya. Kembali lagi ke sini. Jadi kelaparan ini pasti kita rasakan. Makanya orang yang tidak mau meninggalkan sembahyang, yang meninggalkan sembahyang atau yang meringankan sembahyang, kelaparannya adalah 10 kali lipat lebih yang seperti kita rasakan orang yang taat. Orang taat akan merasakan juga, tapi tidak sama dengan orang yang maksiat, lebih lagi. Ya. Karena kelaparan ini satu siksaan sebenarnya. Ya. Kelaparan adalah satu siksaan.
Man Allah disyariatkan puasa agak tikta katanya yang kan melatih. Ya, setiap syariat Allah itu bermanfaat untuk kita sendiri kan Allah. Allah menyuruh atau menganjurkan atau mewajibkan kita sembahyang. Seandainya kita tidak sembahyang, apakah Allah akan berkurang ilmunya? Apakah Allah akan bodoh? Nauzubillah, tidak. Siapa juga yang celaka? Kita sendiri. Mau kita sembahyang, mau kita tidak sembahyang, mau kita puasa, mau kita tidak puasa, Allah tidak berkurang ilmunya dan tidak bertambah. Memang sudah begitu. Tapi untuk siapa juga? Untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan yang disyariatkan oleh Allah, nanti yang tersiksa juga kita sendiri. Seperti hal ini, kelaparan. Orang yang tidak biasa puasa akan lebih lagi. Kalau kita sudah terbiasa, seolah-olah kita pasti tahan karena kita taat kepada Allah. Kalau orang maksiat, saat sakaratul maut, saat dia merasakan kelaparan, itu adalah kelaparan yang paling sekali tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ya. Saat Allah menciptakan nafsu manusia yang sampai dia kapok, saat dia dimasukkan dalam neraka lapar. Neraka de bahasa Aceh. Iya. Nafsu itu saat diciptakan oleh Allah dimasukkan dalam neraka yang menyala-nyala api. Ya, 1000 tahun diangkat. Ditanya, "Wahai akal, siapa saya? Siapa engkau? Ma ana wa ma anta." Tolong tokah. Putra jauh di nafsu. Ana wa ana, anta wa anta ya Allah. Long rodo ni Allah. Takung bahasa aje ai you hanautan. Padahal Allah yang ciptakan nafsu, tapi dia tidak mengakui celakanya nafsu. Jo nafsunya gede dalam neraka yang hana punggul. Ya. Saat diangkat 1000 tahun dari situ ditanya lagi, "Wahai nafsu, tolong tokah, mana wa ma anta?" Ana anta wa anta. Long ro wahai Allah. Oh, mahana hana jerai. Jalan nafsunya gede terakhir adalah dalam neraka, dalam neraka lapar. Ini satu siksaan. Ya, saat dimasukkan dalam neraka tersebut, maka dia rasakanlah siksaan lapar yang sangat, sehingga saat diangkat, kata yang Allah, "Wahai nafsu, ma ana wa ma anta, tolong dan tokah." Ya Allah, long makhluk drone Tuhan ya Allah, baru dia akui. Karena sudah dimasukkan dalam neraka lapar. Makanya kita melatih nafsu ini. Ya, kita berpuasa melatih nafsu, ya, mengurangi nafsu. Makanya orang yang sudah berhajat menikah itu kalau tidak mampu maka berpuasa untuk melatih nafsunya supaya nafsunya berkurang. Karena kalau perut lapar, ya, tenaga kurang, nafsu pasti menurun. Ini barang pasti. Ya, makanya disyariatkan. Orang yang sudah mau menikah tidak mampu, tidak baik dari segi biaya maupun nanti dari segi fisik, mental dan segala macam, maka puasalah. Sebagai jalan adalah memukul ataupun memerangi hawa nafsu. Nah, jadi lapar ini adalah satu siksaan. Bagi orang yang meringankan sembahyang atau orang yang meninggalkan sembahyang, teristimewa sekali akan diberi siksaan adalah kelaparan yang sangat di ketika sakaratul maut. Dan ketiga mati padahal ia dalam dahaga. Jikalau diminum sekalian air di dalam dunia ini, niscaya tiada puas dahaganya. Nyambannya siksaan yang terakhir, yaitu akan merasakan dahaga, kelaparan yang kehausan yang sangat. Tadi kelaparan, ini kehausan. Ya. Kalau lapar mungkin kita bisa tahan ya. Kalau lapar kan bisa tahan. Tapi kalau dahaga sulit kita tahan. Kalau lapar, aduh, bebek lapar, sakit perut kita, aduh. Tapi mie gerah,
Ya betul. Berat lomrah sebetulnya. Ngendu. Ya. Kalau nggak ada nasi, ada air. Bisa nggak kira-kira kita bertahan sampai sebulan? Bisa. Kalau nggak ada air, cuma ada nasi, bisa nggak kita bertahan sampai 1 minggu? Nggak bisa. Kita sangat membutuhkan air. Jadi orang yang hendak sakaratul maut, jika dia tidak mau sembahyang atau meringankan sembahyang, akan diberi siksaan adalah dahaga yang sangat. Seolah-olah jika seluruh air di dalam dunia ini diambil dan diminumkan untuk dia, tidak akan hilang haus. Kembali lagi nanti syaitan yang merayu tadi, yang membawa air, sehingga mati dah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan jahat, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan syirik kepada Allah. Karena syaitan itu apa tujuannya? Dia mau ada kawannya dalam neraka. Saat dia bawa air 1 gelas tuh, kamu mau air ini? Kalau kita tidak mau puasa, memang tidak pernah puasa, sehingga saat meninggal dan tidak mau sembahyang, saat meninggal ditimpakan dahaga yang sangat. Saat dikatakan mau, pasti jawab mau ya. Nggak pernah puasa. Kalau kita orang berpuasa, seolah-olah kita nggak mau saya puasa. Padahal kita mau mati. Ini perasaan karena iman. Nah, mau kamu air? Wah, mengatar. Mau dengan satu syarat. Katakan saya Tuhan, saya akan memberi kamu ini air. Bayangkan, kanyuk, kapah, kamu numpai. Kena juga berangkat pu, mana gak ada punya, keluar dalam Islam di ketika hendak mati. Na'udzubillah. Ini yang kita takutkan. Karena apabila keluar dia daripada Islam, otomatis dia jadi kafir. Orang kafir tidak akan bangkit dari api neraka. Abadan dalam api neraka. Selama-lamanya. Yang kena dengan keprak neraka. Ya, itulah orang-orang yang bukan Islam. Jadi kalau dia sudah syirik, sudah keluar dari Islam, saat dia sakaratul maut, maksud lahir pak mak Islam, ayah Islam, pasti otomatis anak itu Islam. Ya, pasti anak itu Islam. Memang begitu dia bawaan. Ya, kalau lahir di orang Kristen, mak Kristen, ayah Kristen, anak itu dihukum Kristen, kafir juga. Ya, makanya kenapa anak orang Islam tidak dipucap le, karena lagi kan ban lahir ban kai tu pumu bebeno ka kan asyhadu an la ilaha illallah lagi urung kafir dalam Islam, apa hana? Karena memang sudah dihukum dia Islam. Dia ikut jalur orang tuanya. Kafir juga begitu dia ikut jalur orang tuanya. Ya, yang Islam akan dihukum Islam, yang kafir akan dihukum dia dihukum Islam seperti kita bilang tadi. Karena ibunya Islam, ayahnya Islam, tapi tidak pernah sholat, enggan puasa. Di ketika sakaratul maut keluar dia daripada Islam, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, siapa juga yang tahu? Hanya kita sendiri dan Allah Ta'ala yang tahu. Sudah keluar daripada Islam. Dari semenjak dia masuk alam kubur sampai kiamat, selama-lamanya dalam siksaan Allah. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita khawatirkan. Lantas adakah amalan supaya kita selamat daripada godaan iblis? Saat kita digoda oleh iblis, kita akan mati dalam keadaan yang baik. Adakah amalan? Ada. Nanti kita akan mengaji di kitab Kasyful Ghaibiyah. Ya, ada amalan di situ. Ada 4 amalan menurut Hasan Al-Basri. Ya, jadi kembali lagi ke sini. Ya, orang yang meninggalkan sembahyang atau meringankan sembahyang sudah pasti adalah dahaga akan dirasakan. Dan ini adalah satu hal yang sangat berat, sehingga dengan hal tersebut bisa-bisa dia meninggalkan iman, dia meninggalkan tauhid, dia meninggalkan keyakinannya, ketaatannya kepada Allah. Ya, ini tidak mesti. Makanya kenapa kita dalam kubur tidak ditanya masalah sembahyang. Enggak ditanya, adakah kamu sembahyang 5 waktu? Enggak ditanya itu. Tidak ditanya, adakah kamu puasa bulan Ramadan? Adakah kamu haji? Tidak ditanya itu. Lantas apa juga?
jadi pertanyaan di alam kubur? Iman. Hanya iman. Ya. Jadi untuk apa juga kita puasa? Untuk apa juga kita sembahyang? Melatih iman. Ya. Jika kita sering sholat tidak pernah tinggal, juga puasa tidak pernah tinggal, perintah Allah tidak pernah kita tinggalkan, maka sudah pasti iman kita bagus. Saat diperhitungkan, saat dipertanyakan akan keimanan, pasti jawabannya mantap. Kalau orang tidak pernah sembahyang, saya tanya, "Ma rabbuka?" Hantum semua Allah Taala, hantum sembahyang, thôi jauh teman. Dia gaduh ngancik akai roh jauh cip untuk kejinya. Ya, sudah memang keenakan apa yang adat Allah bisa karena biasa. Apa yang sering kita lakukan itu yang kita sebutkan nanti, makanya untuk melatih kita. Ya, karena yang terjawab nanti bukanlah kita, yang menjawab nanti bukanlah kita, tapi iman. Yang dipertanyakan iman, yang jawab iman. Pasti lolos. Ya, insyaallah. Kalau lolos iman, maka selamat kita di alam kubur. Dari kapan? Dari semenjak kita masuk alam kubur sampai kita dibangkit oleh Allah. Makanya kalau orang maksiat, dia di alam kuburnya hana pulain yang gaduh berdoa. Berdoa. Ya Allah, Nabi bagah kiamat, ya Allah. Ada berdoa bagah kiamat. Gak bekian kiamat mangan. Karena siksa kubur sangat pedih. Dipukul oleh malaikat. Boh, tungkat, pudih mentanom, kecengkeng ngauke. Yang kan dongeng itu benar. Ya, disebutkan dalam kitab. Jadi siksaan yang sangat berat itu tidak mampu ditahan oleh hamba tersebut yang maksiat. Lantas dia berdoa, ya Allah, ini bakal kiamat, ya Allah. Ilutun dia siksaan pikirnya mangat ni kiamat tu. Kagi hisab dan yang ketemu syurga. Yang baik fikir. Kalau orang yang taat tak pernah teringat dia untuk kiamat. Hana ingat ya Allah bakal kiamat, hana ya amban. Hana fikir ke dunia, hana fikir sapu memang karena kubur itu akan menjadi taman syurga. Sedangkan bagi maksiat, kubur itu akan menjadi lubang neraka, lung neraka, jalan tu neraka. Umpama laut itu neraka, ya, maka kubur itu hangkah lungnya hoilei. Laut mendung ya. Yang kenyang. Ya, jadi inilah lubangnya. Lubang neraka, kudih neraka. Bagi orang yang maksiat. Hingga dia berdoa seperti itu, makanya dia berdoa seperti itu supaya dia pikir yang bahwa akan dimasukkan ke surga. Ternyata tidak. Tapi nasabah kelebihan. Jadi nampak kelebihan tayo jabut luar biasa. Ya. Drone saya menyewatan ni lewat ni jabut kenau. Ni lewat bak kuburan umum je dah kun. Ya, baik itu kuburan umum atau tidak, atas nama kita melewati kuburan, jalan melewati kuburan, ya. Samping yang kuburan na jalan ni lewat drone ni jabut. Nyan malaikat hendak semupau. Gara-gara drone ni lewat. Yang itulah kemuliaan orang tuntut ilmu. Malaikat saat mau memukul orang yang maksiat dalam kuburan, diberhenti dulu. Berhenti dengan lewat ipai. Kita tahu lewat awak syik kan perhelai pun dah berkat dah hormat kau nya ni le. Ya mana awak syik tahu. Di mata Allah. Ya mani long bangai long paki long jabut kan terpegah urun careng. Urun jabut. Mau dia alim, mau dia bodoh, mau apapun asal dia mau menuntut akan dispesialkan. Akan dihormati oleh para malaikat. Hang pohele, ngeprehele lewat. Baham lewat tayo hai pani nak trip that tayo teman. Dari pulau Honda, berarti dia ada pulau santai yang terbuat jerat. Sayang urung balik, meninggal. Yang berdoa keron betul yang bukan? Ya, orang yang meninggal yang dalam kuburan itu, si maksiat itu berdoa. Ya, apa dia berdoa? Ya Allah, dapat selamat urung yang jangan. Ya Allah, bekerja tapi ya Tuhan ya Allah. Mangai ketun, hana kepah malaikat. Gelakai keselamatan kepada kita yang, gelakai upaya ngemu kepada kita yang watajak sampai-sampai. Ya, mana? Berdoa man keterima doa orang yang tahu meninggal. Keterima ke kedanya. Ya hang keterima ke kedragi katnya. Yang ke ya Allah baik podong mendekat. Hang keterima le kerau. Ya Allah ni selamat orang yang lewat ni ya Allah insyaallah selamat dengan doa orang lampu. Ya mana ni? Kalau kita lewat kuburan mau pergi mengaji jangan larilah. Jangan lari-lari ya. Baik hana hantunya. Ya, bahana hantunya dah. Yang kita lihat itu syaitan, musuh.
Ida dah long antau, long dengar gah sakan. Legahnya daripada negah home. Ya. Jadi nak pocong yang besar dah bagah. Apakah itu hantu meninggalan? Kan. Syaitan lumpah galak je, ji perhi droi ke tanya apa karu tanya. Besar meninggal lu. Besar. Ha? Faham meninggal lu. Bah malam kata du ina long besar dah bagah. Kak apa lu umi kata hantu. Ya, mbak. Dia kata lu yang katakan. Ya, kaya ni roda. Padahal ikan yang syaitan perupahi. Kita yang. Syaitan yang hanya perupahi roda itu Nabi Muhammad. Jadi seandainya drone menumpau ataupun asli menumpau Nabi Muhammad yang betul Nabi Muhammad. Kan syaitan. Yang kelebihan. Maksud seandainya long kam meninggal, dah menumpau long berjalan drone yang kan long syaitan. Yang begitu umi laga kaya kau juga tu baik. Kaya ni adalah syaitan. Hana istilah yang menubung syaitan. Mana lagi pegah bulan puasa syaitan ke belum? Nah ya, nah dengan. Nah, betul yang. Betul. Syaitan memang dibelenggu dalam hadis. Geikat makna dibelenggu. Pak geikat teman bak perdesiran. Pak geikat teman bak kirian kita yo, pak yang dah. Benar lu pegah. Syaitan itu, ya. Syaitan itu apabila dia masuk hari megang, mak megang, hendak bulan puasa. Itu syaitan kan masih dia berkeliaran. Menteng cen keno, cen kedeh, geruk keno, geruk kedeh. Karena menteng raya awaknya. Pas masuk bulan Ramadan, ya, bukit malam kait tamang maghrib. Ni tamang bulan Ramadan. Begitu masuk matahari itu dah masuk bulan Ramadan. Itu syaitan pakai cen hinan gikat. Misalnya syaitan lagi main di sini, kakek hinan gikat. Syaitan lagi main di binti situ, ke binti situ gikat. Ya, patah yang tayung, ya patah yang syaitan. Yang kehilang gikat, hana gak pilih yang gak ikat lah kerengkeng. Ananya, berarti bayang gak kerengkeng gak kurung, lihat syaitan yang lagi tayung kurung narapidana. Dah. Di mana ada dia? Langsung begitu masuk bulan Ramadan langsung suap dikat. Pak teng, kebetulan pak ada tempat kita nyawa je, mesti dah pegang. Syaitan kakak. Itu yang tak ada syaitan. Ni kalian. Maka je nak amalan. Nyo hana masalah akan lewat tua yang pegah beranya. Untuk puasa ke nak amalkan ya. Ya, supaya syaitan bagi kat di tempat kita. Kita yo ada deh, ya. Syaitan galak kat di tempat ini. An tempat yang kata kubah di malam hana tak Nian syaitan Jadi kalau kita mau tidur lagi, kalau misalnya semalam kita enggak tidur, sunat cok pulang pureh, nah rampot sambil berzikir. Kena auzubillah minasyaitanir rajim, berzikir. Supaya iplung syaitan. Ya, mbak kenapa dia tidur? Manpah dia nak lagi kan? Kaki dia malam dengan syaitan. Lam belum puasa. Mereka tu pukah ada tujuh kan ni. Lah habis dia tak Ya, jadi apa sih amalan supaya enggak diikat di tempat tidur kita? Nah, amalan. Putra amalan sih gampang. Baca surat Al-Baqarah. Ya. Bacalah surat Al-Baqarah. Mantabah surat Al-Baqarah seluruhnya. Ya. Dari alif lam mim sampai habis. Man pajan anta baca, panina mungkin nabih man tiga demah. Hayu tadrona. Yang ke hayu tadrona nabih man tiga mulung han kaya. Jadi bagaimana juga caranya sebelum megang kecil, ada megang sebelum megang kecil, ada megang kecil lepas tu megang besar. Leuro segala yang kan habis. Leuro habis ya. 3 hari pasti habis ya. Jadi bacalah. Kalau kita baca surat Al-Baqarah di rumah sesuai dengan hadis Rasul bersabda, barang siapa di rumah tersebut, barang siapa di dalam rumah tersebut dibaca surat Al-Baqarah, maka syaitan keluar, lari dari rumah tersebut selama 3 hari. Leuro itu. Ijalom. Kabeh kasihan di. Kabeh kasihan di. Ada tarah Honda paling diglehkan 3 minggu, nyampe habis gleh mi hana wujud. Mi wujud. Si ai tak tolong. Habis kasihan. Itu kalau doa kasihannya juga ada. Ya, mi doa perkenang kau ibu pelaporo. Nyata dengar gak? 3 hari penuh. Kayo? Nya hana hadir majanya hana doa itu kan. Hana kitab. Ha? Nya perkenang kau pelaporo yang kalih ke pegah.
Okay? Tapi dah. Ya, nyah nak tengok. Yang belah dan pegang adalah syaitan juga begitu. Kasiat kita baca surat Al-Baqarah di dalam rumah, maka syaitan akan lari selama 3 hari. Selama 3 hari tidak ada satu syaitan pun yang berani masuk dalam rumah kita. Selama 3 hari. Man yang baca dari mak megang ubud, mak megang raya, dan segala mak megang ubud dah kena juga hero. Segala mak megang ubud ni mak megang raya. Kabeh pas tamang bulan Ramadan, kan ka berlakunya pajan berlaku phone mu dari phone dah baca. Kon berlaku phone adalah hotel kabeh dah baca. Tiba puasa pun, puasa kedua, puasa kelih hana syaitan. Hana li memang ka mban beh dah bacanya, kai belum syaitan. Hana jak le mu tayo. Jadi saat dia lari, saat dia keluar rumah, enggak lagi di rumah kita, ya. Saat masuk bulan Ramadan otomatis syaitan diikat tidak di dalam rumah kita. Ya, mban ya. Ya. Pak diikat home. Dari pagukan hati tamam syaitan. Apabila kita membaca surat Al-Baqarah pagukan hati. Mami hana dah baca surah Al-Baqarah, kadang tengah bapak pagu. Kam wika bapak pagu tanyo. Kakak tanyo tanya jauh tu masjid, tanya sembahyang tarawih. Kontrol bapak pagu rumah. Aku kaja. Syaitan memang lagi ulu. Bagaimana dengan ular? Kalau ular itu, kalau kita ganggu pasti dipatok. Menyaji hana perumun tanyo ya. Memang katok ada suka-suka sih. Itu tahu dah. Syaitan persis lagi ya. Dia diikat di mana misalnya? Diikat di sini. Pas kita duduk di sini langsung dapat bisikan. Yan, tu kabut nyan. Yan, terus bisikan tu sahabat terus jenguk. Dicatok tu. Ya. Jadi kalau misalnya syaitan itu diikat rumah kita, otomatis kita agak malah kita buat ibadah. Kenapa? Pah duduk kat ruang tamu, pah gikat syaitan kat ruang tamu dah yo. Kakak beka berdaya dia sahabat ngat kakak nanya. Aku lihotan puasa nak lihotan. Man dah berkata, man pusing ke pegah lampu puasa lagi kat syaitan ya. Kata hilang yulung. Hai kata kuna bedah, tu biar ada mata. Kata ku baku si kuna bedah kuna semayang liho. Si kamu tumpang menan mata aku. Hai ku belut. Pusing ke pegah syaitan yang tu man gikat. Hana gikat bakah du. Bagaimana yang du gikat. Hana ada buku dia. Hana ada baca surat Al-Baqarah. Ya, jadinya tidak amalkan tu teman. Tuan berahnya. Ya, karena hana mencegah kenal. Ya, ban. Jadi inilah faedahnya bulan Ramadan pun dia syaitan akan dibelenggu oleh Allah. Pasti akan diikat oleh Allah. Ya, jadi hana istilah hantunya hana. Ya, hantu yang nak adalah syaitan. Dan syaitan wajib tak imani. Wajib tak percaya bahawa syaitan ada. Jika hana tak percaya maka kafir. Bukan benar bukan? Karena syaitan disebutkan dalam Al-Quran. Jika tanya hana ada percaya sabuh huruf mentang, sabuh kata mentang yang ada dalam Al-Quran, maka kafir. Jadi tidak boleh kita tidak percaya tidak ada syaitan. Syaitan itu ada. Ya, nah kadang urung kai rayu syaitan ke, lagi tak pegah uno. Musuh tak pegahnya musuh. Lang keluarga tanya. Lang keluarga kita pasti ada satu orang yang maksiat. Ni han patih ni ingat ke ro. Han apa pegah bagus. Kadang-kadang istri taat, anak taat, suami maksiat, suami taat, istri taat, anak celaka, dung ensip. Pokoknya dalam satu keluarga pasti ada yang tidak beres, pasti itu. Ya, sebagai pura-pura ubat sakit uleh, pasti. Ya, jadi saat kita yang taat tadi kita bilang kan surat Al-Baqarah suruh baca ya, ya. Nyo don praktek ti ran kebetulan masuk suami don kadom enci. Kadom enci semayang tan. Jadi don ne jabut kan baca surah Al-Baqarah lagi lu pegah nyo don ku nyo musuh nyo lu pegah ti ben pegah lu sulit itu. Kan baca surah Al-Baqarah. Baca kabi. Si uro pun puasa uro kedua puasa sikahana. Kai tibit bunuh syaitan ni kadang-kadang baca surah Al-Baqarah. Tengah. Bangka lagi yang kai tibit syaitan. Syaitan sudah keluar, sudah diikat oleh Allah. Diikat bukan pasti di rumah kita, karena kita ada baca surat Al-Baqarah. Otomatis siapa yang masuk ke situ enggak ada godaan syaitan. Ya, kan? Enggak ada kan? Karena enggak ada syaitan. Suami kita yang main cip, ya, yang senantiasa tidak sholat, wate belum puasa sama mohon tu. Gue baju makanan ni kan umil lo. Tinggal ditanya, oh basulit umi je, nggak pegang anak syaitan, nak kaya nah gampang. Ya,
Itu bukan godaan syaitan, tapi dianya yang sudah jadi syaitan. Ya, Mbak, nah. Kagoknya ni tadi godaan. Kan godaan kagoknya. Ada umpama mesin ini pelep suum le. Ya, pelep suum le. Ya ka suum yang kahana pehle je kaitan jak ro ya ju. Ya, banyak syaitan lagi sih. Berokan di suum, manyo ka suum ro, suum manlo. Si kagoknya syaitan. Ya, Mbak, jadi kan sulit hadis. Ya, Mbak, pakai sulit hadis. Pakai hana, bukan hana godaan tapi long taat, taat lo ibadah memang tapi suami lo. Beda ya apa syaitan hai tamahu dakai bulan puasa. Angkanya berarti ka syaitan. Kena godaan tapi goyang memang ka syaitan. Karena kebiasaan kita bukan bunuh Allah bisa karena biasa.